karir seseorang, terutama seorang anak, karena ada banyak sekali faktor-faktor, yang mempengaruhi, seseorang itu menentukan karirnya. Entah itu secara genetik ataupun faktor keluarga, lingkungan sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, hari ini kita akan mengupas, itu semuanya dan, kita akan mulai, tapi sebelum itu marilah kita mulai acaranya dengan membaca, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja teman-teman, kita memulai ke pembicara pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Ajib. Waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pengertian hereditas ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator setelah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan tentang pengertian hereditas ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari pengertian hereditas. Mohon maaf, kebetulan saya ada kendala sinyal, jadi videonya saya stop dulu. Pengertian hereditas adalah pewarisan sifat, yaitu kemiripan yang ada antara orang tua dan anak, disebabkan karena adanya penurunan sifat genetik. Nah, jadi kalau biasanya orang tuanya itu suka makan bakso, anaknya juga suka makan bakso gitu. Kalau anaknya suka makan mie ayam, bapaknya pun dan ibunya pun biasanya juga suka mie ayam gitu. Begitu pula dengan karir gitu. Kalau misalnya bapak ibunya itu pengajar, nah anaknya pun nanti juga bisa jadi pengajar gitu karena ada keturunan genetik gitu dari si anak tersebut. Nah, kemudian ada hubungan efikasi diri dan dukungan sosial keluarga dengan kematangan karir. Yang pertama itu ada kematangan karir. Skala kematangan karir, secara operasional kematangan karir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kesiapan, kemampuan, kapasitas individu yang membuat suatu pilihan-pilihan karir yang stabil dan realistis serta menyelesaikan tugas-tugas perkembangan terkait dengan karir yang disadarinya, hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat suatu keputusan karir berdasarkan aspek-aspek kematangan karir menurut Super, yaitu perencanaan, eksplorasi, pengumpulan informasi, pengambilan keputusan. Semakin tinggi skor kematangan karir yang diperoleh, maka semakin tinggi pula tingkat kematangan karir seseorang. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh, semakin rendah tingkat kematangan karir seseorang. Kemudian skala efikasi diri. Secara operasional, efikasi diri adalah sebuah keyakinan subjektif individu untuk mampu mengatasi permasalahan-permasalahan atau tugas, serta melakukan tindakan yang diperlakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan dimensi efikasi diri, yaitu ada kemantapan keyakinan, kemudian tingkat kesulitan tugas, lalu luas bidang perilaku atau generality. Kemudian ada skala dukungan sosial keluarga. Secara operasional, dukungan sosial keluarga dimaksud dalam penelitian ini adalah dukungan sosial keluarga. Adalah pemberian rasa aman baik fisik maupun psikologis, yang pemberian informasi atau nasihat verbal dan nonverbal, rasa dihargai dan dicintai oleh keluarga, ayah ibu, kaum kerabat, atau orang seisi rumah kepada individu. Bantuan yang diberikan berupa dukungan penghargaan, dukungan emosional, dukungan instrumental, serta dukungan informasi. Serta bantuan yang dapat
bermanfaat bagi seorang individu. Semakin tinggi efikasi diri dan semakin tinggi dukungan sosial keluarga nih, maka semakin tinggi kematangan karirnya. Sebaliknya, semakin rendah efikasi diri dan semakin rendah dukungan sosial keluarga, maka semakin rendah kematangan karirnya. Individu dengan efikasi yang tinggi disertai dukungan sosial keluarga yang tinggi akan memiliki kematangan karir yang baik, sehingga dapat memilih karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki. Nah, kematangan karir, seseorang juga dipengaruhi oleh dukungan sosial yang didapatkan individu dari lingkungan sekitar. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Listiowati, menyebutkan ada hubungan antara dukungan sosial dengan kematangan karir. Dukungan sosial sendiri merupakan faktor yang didapatkan seseorang dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Dukungan sosial yang terpenting ialah dukungan yang diberikan oleh keluarga. Keluarga juga berperan aktif dalam memberikan perhatian, dukungan, penghargaan bagi anggota keluarganya. Karena dukungan keluarga yang diberikan ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang individu menjalani kehidupannya. Salah satu faktornya nih yang mempengaruhi kematangan karir adalah faktor eksternal, yaitu pengaruh dari seluruh anggota keluarga besar dan keluarga inti dalam menyatakan harapan mereka serta mengomunikasikan pandangan dan sikap tertentu terhadap pekerjaan dan pendidikan. Nah, jadi dukungan sosial yang didapatkan mahasiswa seperti kita nih dari keluarga akan meningkatkan kematangan dalam karir. Nah, pengaruh efikasi diri lebih besar terhadap kematangan dimungkinkan karena adanya 3 komponen yang mempengaruhi efikasi diri. Komponen itu terdiri dari magnitude, strength, dan generality. Ketiga komponen itu akan membantu individu merasa yakin dengan kematangan karirnya sesuai dengan perkembangan karirnya. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudara Ajib yang telah memaparkan tadi mengenai hereditas dan juga hubungan antara efikasi diri, kematangan karir dengan dan dukungan sosial keluarga gitu ya. Ini penting banget juga teman-teman. Jadi ada mungkin secara genetik atau biologis seseorang memiliki memiliki aspek aspek besar keturunan. Ibaratnya tuh kayak buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya gitu. Itu juga penting, dan juga faktor-faktor individu karena berinteraksi itu juga penting banget gitu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang kedua dari Saudara Ainun Khobariyah. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih Saudara Alvan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Aman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan metode genogram untuk meningkatkan kemampuan perencanaan karir. Geogram secara istilah berasal dari 2 kata, yaitu gen yang berarti unsur keturunan dan gram yang berarti gambar atau grafik. Secara konseptual, genogram berarti suatu model grafis yang menggambarkan asal-usul keluarga konseli dalam 3 generasi, yaitu generasi dirinya, orang tuanya, dan kakek neneknya. Selanjutnya, dalam hal tersebut menjadikan dasar kebutuhan upaya pengembangan penyediaan. Yang pertama, penggunaan simbol-simbol dalam genogram adalah sebuah presentasi tergambar dalam hubungan yang terdapat di dalam sebuah keluarga dari berbagai generasi. Genogram berisi banyak keterangan mengenai keadaan keluarga. Pertama yaitu berisi data-data dasar yang ditemukan dalam pohon keluarga seperti nama, jenis, kelamin, tanggal lahir, dan tanggal kematian dari tiap individu. Yang kedua yaitu fungsi dan tahapan
Fungsi dan tahapan genogram. Genogram berfungsi untuk menyatakan karakter dari pribadi-pribadi yang terkait atau berarti bagi diri kita sendiri. Genogram mampu memberikan berbagai informasi mengenai diri dan anggota keluarga yang lain secara sejarah keluarga, berbagai kejadian-kejadian yang penting yang terjadi, serta bagaimana pola hidup dan interaksi anggota keluarga yang lain. Terus perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan suatu sikap karir agar seorang individu memiliki orientasi karir yang matang. Memaparkan makna perencanaan karir sebagai sebuah proses dari kesadaran diri yang mencakup kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri, kesadaran akan pilihan-pilihan dan kesadaran terhadap konsekuensi-konsekuensi dari pilihan karir yang ada. Perencanaan karir memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya merupakan salah satu aspek kepribadian individu dan yang harus menjadi kepedulian pendidikan maupun bimbingan dan konseling. Tujuan pentingnya perencanaan karir menurut Dillard, yang pertama memperoleh kesadaran dan memahami diri, mencapai kepuasan pribadi, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai, efisiensi usaha dan penggunaan waktu. Tujuan yang kedua ada langkah-langkah perencanaan karir, yaitu yang pertama ada bakat, diperlukannya sebuah analisis pengetahuan serta pemahaman mengenai potensi alami yang dimiliki konseli, serta pengembangan keterampilan dalam menunjang perencanaan karirnya. Yang kedua yaitu ada minat. Minat seseorang tumbuh melalui berbagai pengalaman kegiatan yang pernah ia lakukan. Sebuah bakat akan lebih bagus jika ditunjang dengan besaran minat yang tinggi juga. Yang ketiga ada kepribadian. Pencapaian kesuksesan karir semakin cemerlang jika ditunjang dengan kepribadian yang matang dan sesuai dengan tuntunan pekerjaan. Ada nilai, sistem nilai yang dianut oleh setiap individu menjadi faktor penentu dalam pengembangan karirnya. Sistem nilai seseorang muncul seiring dengan berkembangnya belief orang tersebut. Selanjutnya, peluang karir. Sebuah informasi karir sangat diperlukan sebagai penunjang, pengembang, serta pelengkap dari sebuah perencanaan karir yang telah dibuat. Selanjutnya, pertunjukan diri atau penampilan, mempelajari kebutuhan diri dari karir yang akan kita jalani jalani ke depannya merupakan sebagian dari perencanaan karir yang matang. Yang terada gaya hidup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Saudara Ainun yang telah memaparkan tadi tentang genogram gitu ya. Tentu kita kalau misalkan bicara soal genetik pasti ada ada kaitannya sama sesuatu yang terukur gitu. Jadi tadi ada beberapa mungkin indikator ataupun variabel yang sudah teman-teman pahami gitu ya, sudah teman-teman perhatikan ataupun sudah teman-teman baca. Itu menjadi faktor penting juga gitu seseorang untuk menentukan kematangan karirnya itu arahnya itu mau seperti apa gitu. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke penyajian ketiga, yaitu kepada Saudari Dewi Hardianti. Waktu dan tempat disilakan. Bismillah. Izin off cam ya, soalnya sinyalnya kurang stabil. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep diri, aspirasi karir, niat pilihan karir berdasarkan kinerja bisnis keluarga dan juga dukungan keluarga terhadap perencanaan karir. Yang pertama tentang konsep diri.
konsep diri dan dukungan sosial keluarga berpengaruh terhadap kematangan karir. Seperti yang telah diketahui ya, karir ini merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Komandiahrini, kualitas pemilihan karir itu ditentukan oleh tingkat kematangan karir yang dimiliki oleh individu. Lalu kematangan karir ini adalah keberhasilan seseorang menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir yang khas pada tahap perkembangan tertentu. Lalu rendahnya kematangan karir ini akan menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan karir, termasuk kesalahan dalam menentukan pendidikan lanjutan. Lalu Super mengatakan bahwa pengetahuan tentang diri atau konsep diri ini merupakan penentu dari kematangan karir. Lalu ia juga menjelaskan bahwa bidang karir seseorang adalah gambaran dari konsep diri yang dimilikinya. Dukungan sosial yang baik adalah dukungan yang diberikan oleh keluarga, karena keluarga itu merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan juga di dalamnya itu anak telah mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Lalu individu yang mendapat dukungan sosial dari keluarganya akan mempunyai pikiran yang lebih positif terhadap situasi yang sulit, sehingga dianggap mampu mencapai kematangan yang tinggi. Lalu menurut Sudarsono, keluarga itu merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapat pendidikan untuk pertama kalinya. Lalu yang kedua ada niat pilihan karir berdasarkan kinerja bisnis keluarga. Seseorang yang sudah memiliki niat untuk menjadi suksesor, berarti ia telah memiliki keinginan untuk meneruskan bisnis keluarganya. Hasil empiris yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam jurnal Saharma menunjukkan bahwa niat penerus dan kesediaan untuk mengambil alih bisnis keluarga berperan penting dalam transisi bisnis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika penerusnya dalam keluarga itu enggan untuk mengambil alih bisnis keluarganya untuk alasan apapun, maka suksesinya tidak mungkin berhasil. Lalu kinerja bisnis keluarga dapat dipahami sebagai ukuran stabilitas jangka panjang bagi seorang individu. Persepsi positif anggota keluarga tentang bisnis keluarga sebagai misalnya pengusaha sukses akan memengaruhi kelangsungan bisnis keluarga dalam jangka panjang, di mana orang tua sebagai wirausahawan yang sukses adalah panutan dalam mendorong pewaris dalam memilih karir anaknya. Gitu. Hal ini juga merupakan bentuk dari niat dan mempengaruhi perilaku dalam memilih karir anaknya gitu. Secara umum, peneliti telah menyetujui bahwa kinerja bisnis adalah indikator yang valid untuk menilai efektivitas sukses bisnis. Lalu yang ketiga ada dukungan keluarga terhadap perencanaan karir. Perencanaan karir pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tadi juga udah sempat dijelaskan ya, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal salah satunya berkaitan dengan kepribadian dan juga konsep diri yang dimiliki oleh individu. Lalu faktor eksternal yaitu dukungan keluarga. Jadi keluarga ini harus berperan aktif dalam perkembangan anak, sama halnya dengan menentukan rencana karir. Dukungan keluarga itu sangat diperlukan karena menunjang kebutuhan karir mereka atau anak-anak. Lalu anak ini memerlukan penerimaan dari keluarga untuk menunjang keberhasilan yang akan dicapainya. Keterlibatan keluarga dalam membuat perencanaan karir menunjukkan perhatiannya dengan memberikan saran, informasi, juga memberikan dukungan penuh terhadap pilihan atau rencana anaknya. Lalu yang terakhir, aspirasi karir orang tua dengan anak. Nah, keterkaitan antara aspirasi karir orang tua dengan anak ini merupakan suatu proses kehidupan panjang dari kristalisasi identitas vokasional, yaitu suatu kombinasi dari faktor keturunan, fisik, pribadi sosial,
sosiologis, pendidikan, ekonomi, dan pengaruh-pengaruh budaya lainnya. Jadi karir anak tersebut itu tumbuh dari aspirasi yang ditumbuh kembangkan dari keluarga. Nah, salah satu bidang yang ditangani untuk mengikuti perkembangan aspirasi karir, salah satunya dengan model konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini yaitu berhipotesa bahwa belajar adalah proses yang aktif, di mana seseorang membangun pengalamannya, dalam hal ini adalah karir, melalui pembelajaran dan pengembangan karirnya itu sendiri. Jadi, anak itu bisa membangun pengetahuan dan pemahamannya berdasarkan informasi yang diterima dengan melakukan aktivitas yang menunjang karir anak tersebut. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudari Dwi Hardianti yang telah memaparkan gitu ya, cukup kompleks juga teman-teman terkait dengan tadi lingkungan sosial keluarga, juga ada aspirasi karir orang tua dan anak gitu ya, orang tua dengan anaknya gitu. Itu harus juga selaras gitu kan. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Oke, bentar. Nah, di sini bagian saya teman-teman kebetulan yang menyampaikan tentang dukungan keluarga terhadap pemilihan karir. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi ada secara umum gitu ya teman-teman, ada dua fungsi, ada dua sisi dari fungsi keluarga gitu kan ya. Ada fungsi secara psikologi dan fungsi secara sosiologis gitu. Kalau kita mengenal kemarin di secara perspektifnya BKKBN gitu ya, ada 8 fungsi keluarga. Nah, di sini ada juga teman-teman fungsi keluarga yang bisa kita pahami kembali gitu kan. Di sini ada fungsi secara psikologi gitu ya, atau psikologis gitu, yang meliputi rasa aman, pemenuh kebutuhan baik secara fisik maupun psikis gitu kan. Keluarga bisa harus menjadi sumber kasih sayang, model perilaku untuk anak belajar. Kemudian keluarga juga menjadi bagian dari pemberi bimbingan perilaku secara sosial, pembentuk anak dalam memecahkan masalah atau problem solving, kemudian pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal, dan sosial gitu. Kemudian keluarga juga harus menjadi stimulator gitu kan, stimulator perkembangan kemampuan anak guna mencapai prestasi gitu. Juga keluarga harus menjadi seorang pembimbing gitu dalam mengembangkan aspirasi dan juga sumber persahabatan gitu. Jadi keluarga harus bisa menyentuh seluruh dari fungsi dari secara psikologis gitu. Jadi anak tersebut memiliki yang namanya support system, anak tersebut juga punya yang namanya dukungan secara penuh dari tempat di mana dia tumbuh dan juga berkembang gitu. Nah, di sini aja juga fungsi secara sosiologis, teman-teman. Keluarga itu sebagai yang punya fungsi secara biologis, ya itu tadi kita pemenuhan secara fisik gitu ya, seperti makan, minum, dan sebagainya gitu, sandang pangan papannya gitu. Kemudian fungsi ekonomis, bagaimana keluarga hadir sebagai tempat untuk anak tersebut bisa grow up gitu ya, melalui dukungan-dukungan finansial dan sebagainya gitu. Terus ada juga fungsi pendidikan, itu tadi gitu kan ya. Kalau dalam istilah agama Islam itu ada yang namanya keluarga atau misalkan spesifik ibu gitu sebagai madrasah pertama bagi anak gitu. Jadi keluarga selama periode anak itu sebelum sekolah itu harus menanamkan basic education yang bisa mengembangkan nilai-nilai yang si anak itu miliki, potensi-potensi si anak itu yang dimiliki gitu, sehingga ketika anak tersebut memutuskan untuk dia keluar dari comfort zone, dia bersekolah gitu kan, kemudian berinteraksi dengan teman-temannya, dia memiliki yang namanya ketahanan diri yang baik, harga diri yang mumpuni, juga goal setting yang juga bisa dipakai secara komprehensif gitu. Kemudian fungsi sosialisasi ya, berinteraksi dan sebagainya gitu. Ada fungsi perlindungan gitu ya, keluarga sebagai tempat utama untuk anak itu berlindung ketika anak tersebut menghadapi banyak situasi-situasi ekstrim ataupun stigma negatif ataupun hal-hal lain yang bisa mengancam
dari kenyamanan dan keamanan anak itu sendiri, maka keluarga harus hadir secara utuh dalam proses perlindungan gitu ya, meluapkan emosi anak dan sebagainya gitu. Karena sekali lagi anak merupakan kelompok rentan yang harus penuh dijaga gitu. Kemudian fungsi kreatif gitu ya, mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatifnya, dan juga fungsi agama gitu, keluarga sebagai pilar utama dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak gitu. Oke, next. Oke, next slide. Oke, itu yang sebelumnya. Next, setelah yang tadi? Oh, sudah ya berarti. Atau masih ada? Masih ada satu. Next selanjutnya. Itu sebelumnya. Selanjutnya? Sudah cukup, Kang. Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Oke, baik. Gitu aja teman-teman. Tadi sudah juga dipaparkan gitu ya. Terima kasih atas semua penyaji dan juga pemaparannya. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan buka teman-teman untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk termin pertama ini saya akan coba buka untuk 2 penanya dulu. Nanti kalau ada waktu kita buka kembali. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di unmute saja, langsung bertanya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada dari teman-teman yang mau bertanya? Boleh langsung di unmute saja. Atau kalau misalkan kendala sinyal boleh di kolom chat ya teman-teman. Ada? Oke, ada yang mau bertanya teman-teman, silahkan. Ini dari 40-an orang di sini. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya tentang hereditas dan juga karir. Nih. Izin bertanya. Boleh, silakan. Oke. Saya Elis, izin bertanya mengenai hereditas dan karir. Di kehidupan manusia kan gak semuanya orang tua itu memiliki karir yang memang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Terus intinya kayak kan nggak semua orang tua itu memiliki karir yang baik gitu kan. Nah, apakah itu berarti ke anaknya juga bakal mempengaruhi gitu? Dan seberapa besar faktor pengaruh dari hereditas terhadap karir anaknya gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudari Elis gitu ya. Saya ulang lagi pertanyaannya kali ya sebelum nanti kita tampung. Jadi di kehidupan manusia itu tidak semua orang tua memiliki karir yang cemerlang gitu ya, atau tidak semua orang tua memiliki karir yang bagus gitu. Nah, apakah itu juga bisa berpengaruh terhadap kematangan ataupun pencapaian karir si anak gitu ya, dan seberapa besar gitu faktornya gitu ya. Oke, langsung kita tampung dulu teman-teman ke penanya kedua. Silakan. Penanya kedua ada? Mangga. Izin bertanya. Boleh, silakan. Suaranya apakah terdengar? Ada, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya perihal hereditas ya. Untuk sebagian anak mungkin memiliki orang tua yang, untuk secara umum memiliki orang tua yang, tapi bagaimana sih untuk menyikapi bagi anak-anak yang mungkin dari dini kecil itu udah terlantar gitu tuh. Kalau orang tuanya pun tidak ada gitu ya. Sehingga terkadang hanya hidup sehidupnya, terkadang ada yang nampung di entah itu di panti asuhan, entah itu hidup dalam dengan keterbatasan gitu, sehingga perhatian orang tua ataupun dari peran orang tua pun atau keluarga pun
tidak ada gitu, karena mungkin ada sebagian anak yang tidak memiliki keluarga yang baik gitu tuh, sehingga ia harus hidup secara mandiri gitu dan secara pribadi doang gitu tuh. Lalu bagaimana sih untuk menyikapi hal ini gitu ya, biar anak pun bisa mendapatkan merasakan suatu peran gitu, sehingga karir pun yang kedepannya lebih baik lagi gitu tuh. Karir kedepannya pun ya menjadi baik gitu tuh, walaupun tidak adanya orang tua dan sebagainya gitu tuh. Mungkin itu, terima kasih. Oke, berarti memang ini berbicara tentang kondisi anak yang tidak memiliki orang tua yang lengkap ya? Iya, benar. Benar gitu. Oke, siap. Terima kasih. Kita nanti akan dijawab gitu ya oleh teman-teman kelompok 10. Oke, kita akan coba dulu ini. Karena kayak waktunya masih cukup juga, kita akan tampung pertanyaan ketiga, teman-teman. Ada di kolom komentar gitu ya. Di sini ada dari Asyafira Mahardini Putri. Saya Asyafira Mahardini Putri, izin bertanya nih. Mengapa mempersiapkan karir itu menjadi salah satu tugas perkembangan bagi remaja? Oke. Segitu dulu teman-teman untuk termin pertama. Kita coba jawab terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama nih dari Elis tentang apakah kondisi orang tua yang tidak memiliki karir secara mumpuni itu berpengaruh terhadap anak dan itu seberapa besar gitu pengaruhnya. Oke, teman-teman kelompok 10 silakan untuk menjawab. Izin menjawab ya. Iya, silakan. Dwi. Kan betul yang tadi dikatakan, setiap anak itu pasti memiliki keluarga yang berbeda-beda ya, nggak semuanya mumpuni gitu. Seperti yang udah dijelaskan tadi, perencanaan karir atau karir itu sendiri itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, faktor internal salah satunya itu berkaitan dengan kepribadian. Jadi, dan faktor eksternalnya adalah keluarga tadi. Kalau misalnya dari faktor internal atau kepribadiannya dan juga konsep diri yang udah matang, terus dia bisa mengembangkan kepribadiannya melalui dengan caranya sendiri gitu. Bisa kayak, kan misalnya di sekolahnya nih ada guru ataupun teman-teman yang mendukung. Jadi gimana dianya juga sih, gimana kepribadian sendirinya, kalau misalnya dia sungguh-sungguh juga percaya diri dan mau belajar, pastinya dia juga bisa memiliki karir yang matang gitu. Nggak harus dari misalnya orang tuanya yang memiliki usaha atau apa. Mungkin kayak gitu. Ada yang mau nambahin? Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik. Itu ya. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan dari jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok 10? Atau dari anggota kelompok 10 yang lainnya boleh menambahkan juga? Izin menambahkan. Boleh, silakan Yumni. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin salah satu faktor pendukung dalam karir itu salah satunya orang tua ya, yang mewarisi baik itu dari tingkat intelijennya ataupun finansialnya, sehingga anak pun yang mungkin kebanyakan ketika orang tuanya ya bisa dianggap sultan lah ataupun apalah, memiliki kekayaan yang lebih gitu tuh, turun ke anaknya mungkin bisa hidup mewah, enak dan sebagainya gitu tuh. Ataupun ketika seorang bapak yang memiliki intelijen yang lebih ataupun yang tinggi gitu tuh, si anak pun memiliki tingkat kepintaran yang luar biasa gitu tuh. Tapi dalam ini juga harus digarisbawahi bahwasanya mungkin enggak selamanya ketika orang tua yang memiliki finansial kurang itu dianggap sebuah kekurangan ataupun sebuah keburukan gitu, sehingga akan turun ke orang tuanya. Bisa juga orang tua ini mewarisi suatu tingkat kecerdasan dalam si anak ini gitu tuh, walaupun nasib si orang tua tidak sebagus kelak nanti anaknya gitu tuh. Sebagai contoh, kita mungkin kenal yang namanya yang Habibie ya. Ya, mungkin di dalam sejarah beliau itu lahir dalam keluarga yang
mungkin nggak seberapa beruntung gitu ya memiliki apa ya, tingkat finansial yang tinggi ataupun ya bahasa lainnya anak sultan ya. Bahkan bisa kita ketahui bahwasanya ibunya itu berjuang untuk menyekolahkan beliau gitu ya, dengan jualan catering dan sebagainya, serabutan gitu tuh. Dan di Jerman pun ketika studi gitu ya, beliau itu hanya makan setiap hari itu susu dan apa namanya, apel dan sebagainya dengan sederhana dan lain sebagainya. Tapi beliau diwarisi yang namanya kecerdasan, ketekatan yang kuat dan keberanian gitu. Dari mana? Dari orang tuanya itu gitu tuh. Jadi nggak selamanya mewarisi tuh kekayaan finansial dan sebagainya gitu. Tapi dari kondisi ataupun dari sikap apa sih, dari kemampuan yang ada dalam diri orang tuanya yang turun kepada anaknya, sehingga membentuk anaknya itu lebih membentuk anaknya menjadi pintar dan sebagainya itu tuh, lebih ke didikan gitu, sehingga ya kita tahu bersama bahwasanya yang Habib memiliki ya satu kepintaran yang luar biasa, IQ yang sangat luar biasa, dan sisi lain keberhasilannya dalam menggapai kesuksesan itu kita bisa ketahui dengan berbagai macam kepemilikan yang beliau miliki sekarang itu, walaupun beliau sudah tiada gitu tuh. Kesimpulannya ya nggak selamanya dari faktor finansial itu menjadi patokan bahwasanya kelak anak pun mengikuti orang tuanya itu gitu, menjadi yang bernasib kurang baik dan sebagainya. Yang penting anak tuh mau berusaha dan tentunya memiliki mimpi yang luar biasa gitu tuh. Ya terima kasih. Siap, sama-sama Yumni. Itu ya mungkin Elis sedikit jawaban dari teman-teman kelompok 10 tadi juga ditambahkan oleh Yumni terkait dengan ya tidak apa ya, saya yakin juga teman-teman apa ya di sini tidak semuanya kita memiliki privilege ke sana gitu ya. Kita bukan anak konglomerat gitu, atau misalkan kita bukan seperti kayak contohnya gitu ya yang kemarin seperti Putri Tanjung atau misalkan siapa gitu yang memiliki kematangan finansial yang cukup matang gitu kan ya. Tetapi intinya mah setiap orang tua ataupun dari masing-masing keluarga memiliki kekuatan gitu, power untuk bisa kita memiliki kematangan karir, asalkan memang kita memiliki itu tadi goal setting yang apa ya, yang optimal gitu, semuanya terukur, semuanya benar-benar kita dibarengi sama usaha gitu, sama doa juga gitu kan ya. Jadi multifaktor sebenarnya kalau misalkan kita menganggap kayaknya hanya orang-orang yang punya privilege tinggi deh yang bisa masuk ke universitas ternama. Atau saya emang kayaknya apa tuh gitu kan ya. Saya mah bukan dari keluarga yang berada gitu. Saya nggak bisa mencapai itu. Banyak jalan intinya teman-teman, banyak jalan untuk kita bisa mencapai kematangan karir dan juga harga diri yang bisa lebih baik lagi gitu. Mungkin segitu kali ya. Gimana Saudara Elis? Sudah cukup? Oke, cukup. Berarti kalau misalkan disimpulkan dukungan dari keluarga atau orang tua itu hanya sedikit pengaruhnya ya. Yang penting itu dari kematangan internal dari individu itu sendiri. Gitu. Ya, betul. Jadi salah satu faktornya kali ya. Banyak faktor intinya yang bisa mempengaruhi. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Oke, sama-sama Elis. Oke, lanjut teman-teman, kita ke penanya kedua. Pertanyaan dari Ahmad Yumni terkait dengan gimana ya kondisi anak yang memang ini kasusnya anak-anak yang broken home gitu ya, atau tidak memiliki orang tua gitu ya, atau anak tersebut tinggal di lingkungan keluarga ataupun pengasuhan alternatif, panti asuhan dan sebagainya. Bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan karir? Oke, silahkan teman-teman kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad Yumni. Iya, sambil menunggu kali ya teman-teman yang yang pertanyaan Yumni gitu. Saya coba jawab dulu kali ya, biar biar kita bisa kepancing diskusinya. Oke, teman-teman sebenarnya untuk anak tersebut kan memiliki latar belakang keluarga yang bermacam-macam gitu kan ya. Salah satunya itu adalah keluarga yang memang mereka itu
memiliki latar belakang besar ataupun tumbuh di lingkungan pengasuhan alternatif, yaitu tadi ya panti asuhan ataupun dengan orang tua angkat gitu kan dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan orang tua angkat ataupun lingkungan pengasuhan alternatifnya itu mumpuni gitu ya, memiliki apa ya yang namanya itu kematangan juga dalam mereka melakukan pola asuh terhadap anak tersebut gitu. Saya yakin apa ya anak tersebut akan terarah gitu, akan terarah hidupnya, akan terarah karirnya, akan terarah pendidikannya sehingga lambat laun si anak tersebut akan mengalami yang namanya pendewasaan juga gitu, pendewasaan secara banyak hal gitu ya, secara emosional, secara finansial, secara secara sosial juga gitu kan. Anak tersebut akan mencapai ke sana gitu. Akan tetapi tentu apa ya si anak tersebut pasti akan yang namanya menanyakan orang tua aslinya kemana gitu kan ya. Tetapi itu hanya sebagai jalan saja teman-teman, jalan untuk ya mungkin takdirnya begitu gitu kan ya. Si anak tersebut harus mendapatkan pola asuh ataupun mendapatkan lingkungan keluarga yang ya bukan keluarga aslinya gitu. Akan tetapi kalau dibekali dengan dibentuk dirinya itu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tangguh gitu ya. Saya yakin apapun yang dia cita-citakan, apapun yang dia mimpikan gitu kan yang akan tercapai gitu, kematangan karir tersebut gitu. Oke, itu dari saya. Teman-teman silakan ada yang mau menambahkan mungkin dari kelompok 10 ataupun teman-teman yang lain. Terkait pertanyaan Yumni nih, kondisi anak yang broken home ataupun tidak memiliki orang tua yang lengkap gitu ya, itu gimana tuh teman-teman? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Atau Yumni gimana nih Yumni? Tadi nih udah saya sedikit singgung juga soal yang tadi itu gimana tuh? Ada yang harus kita luruskan lagi? Oke, nggak apa-apa kalau misalkan kira segitu mah. Biar nanti kita pun bisa cari lagi gitu di berbagai macam sumber gitu. Oke, siap kalau begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa tidak berhenti untuk terus belajar dan mencari tahu ya sumber-sumber lain yang bisa mengakomodir jawaban tadi. Oke, Yumni, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga nih, teman-teman, pertanyaan ketiga dari saudari Asyafira ya. Mengapa menentukan ataupun mempersiapkan karir itu menjadi salah satu tugas perkembangan bagi remaja. Oke, silakan teman-teman kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan dari saudari Asyafira. Izin menjawab pertanyaan dari Asyafira. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asyafira. Perkembangan karir merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang bersifat sangat kompleks karena mengandung penggabungan dari banyak faktor dan bercirikan perubahan serta merupakan bagian penting dalam perencanaan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan karir adalah aspirasi karir. Individu adalah aspirasi karir. Seseorang mulai memiliki aspirasi karir sebenarnya sudah dimulai pada usia dini. Tetapi aspirasi karir tersebut masih bersifat fantasi di usia 11 hingga 17 tahun. Pada usia sekitar 17 tahun atau pada usia tersebut adalah saat remaja duduk di bangku SMA sekolah menengah atas. Aspirasi karir individu mulai realistis, individu mulai menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mereka. Sebab pada usia tersebut adalah sebuah transisi dan tahap fantasi masa kecil ke tahap pengambilan keputusan realistis dari masa dewasa awal. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Saudari Ainun yang telah menjawab. Jadi juga saya mau menambahkan sedikit nih teman-teman.
Kenapa ya karir itu atau mempersiapkan karir itu menjadi salah satu tugas perkembangan bagi remaja gitu. Itu teman-teman pasti sudah belajar di konseling perkembangan gitu ya. Apa saja tugas perkembangan dari remaja. Mungkin di sini saya mau menambahkan perspektif gitu ya. Ini perspektif dari BKKBN Republik Indonesia gitu ya, bahwa kita itu akan melewati yang namanya 5 transisi remaja, teman-teman gitu ya. Yang pertama itu ada melanjutkan sekolah gitu ya. Sudah kita lakukan gitu ya. Sekarang kita melanjutkan sekolah S1 ataupun nanti S2, S3 gitu kan ya. Itu penting banget, harus kita tampung, harus kita lakukan. Terus yang kedua, yang ini mencari pekerjaan. Nah, mencari pekerjaan tentu tadi harus tidak serta-merta ya udah kita random aja gitu, tapi harus kita persiapkan energinya, persiapkan bekalnya, persiapkan konsepnya, persiapkan diri kitanya sehingga kita siap gitu. Terus juga memulai untuk kehidupan berkeluarga gitu. Setelah kita sekolah, kerja, kita harus melanjutkan kehidupan berkeluarga. Terus kita menjadi anggota masyarakat gitu ya, karena kita bagian dari peradaban, bagian dari society gitu ya. Dan yang terakhir mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat gitu. Nah, jadi itu tambahannya terkait 5 transisi remaja, dan salah satunya itu adalah kita mencari pekerjaan yang tentu itu harus kita persiapkan dari hari ini, sekarang, dan saat ini juga gitu. Oke, ada tambahan dari teman-teman yang lain? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok 10 yang lain mungkin? Atau dari teman-teman yang lain boleh menambahkan juga? Izin menambahkan? Boleh, Yumni, silakan. Oke, perihal mengapa remaja itu merupakan apa sih tugas remaja, salah satunya untuk mempersiapkan karir. Ya, yang kita ketahui juga yang tadi dijelaskan ya dari para pemateri gitu tuh. Remaja merupakan kan masa di mana seorang itu tengah mengeksplor berbagai macam kehidupan di kehidupannya gitu ya. Mencoba perihal A, B, dan C yang tentunya kelak akan menentukan ya itu harus kemana gitu tuh. Oleh karena itu di masa remaja ini tentunya merupakan salah satu masa di mana seseorang menyusun berbagai macam keinginan dalam kehidupannya kelak gitu tuh. Oleh karena itu di masa ini merupakan masa penting bagi individu untuk mengeksplor berbagai macam hal agar kelak dia bisa menentukan jalan hidupnya dengan baik gitu tuh. Mungkin itu, terima kasih. Oke, siap Yumni, terima kasih banyak gitu ya. Oke, itu tadi banyak perspektif yang yang bisa kita pahami gitu ya. Yang bisa kita pahami juga. Oke, saya kembalikan dulu sekarang ke Asyafira. Ini gimana Asyafira? Apakah sudah cukup ataukah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sudah cukup Alvan. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman 3 penanya tadi. Dan saya kira untuk 3 penanya ini kita cukupkan saja teman-teman untuk sesi diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh banget teman-teman bisa PC ataupun bisa japri gitu ya, hubungi, ataupun kita diskusi di grup juga boleh banget gitu, terbuka gitu kan ya. Nah, kesimpulannya hari ini adalah dari diskusi kita, bagaimana kita membentuk sebuah sebuah ekosistem ataupun support lingkungan yang bisa kondusif dan juga suportif dalam pematangan karir kita gitu. Entah itu kita pasti sudah terpengaruh oleh faktor genetika gitu ya, atau faktor hereditas tadi. Kemudian juga kita harus mengoptimalkan bagaimana peran dari lingkungan sosial keluarga yang memberikan aspirasi, support, kemudian mengarahkan dan sebagainya gitu. Juga kita harus bisa menyadari apa saja faktor-faktor ataupun tugas perkembangan kita yang harus kita penuhi dari sekarang sehingga semua tadi bisa selaras dan juga sejalan gitu dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, sehingga segala macam pencapaian, karir, impian yang sedang kita rakit hari ini itu bisa tercapai dengan baik di kemudian hari gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman kelompok 10 yang telah berkenan untuk menyajikan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya mohon berkenan untuk Bapak Sugandi Miharja PhD untuk menyampaikan
arahan dan juga terkait dengan penyelarasan materi yang sudah kami kelompok 10 sampaikan gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita senang sekali bisa menyimak presentasi luar biasa dari teman kita pada hari ini. Dan ini memberikan suatu pemetaan pada kita bahwa karir seseorang itu dipengaruhi begitu ya oleh keluarga, walaupun tidak selalu menentukan pengaruhnya. Nah, salah satu urutan berpikir kita kan keluarga itu bisa keluarga inti kan, bisa juga keluarga besar. Nah, dua-duanya boleh kita petakan menggunakan logika genogram. Kan kita ini punya ibu bapak. Ibu ini juga punya ibu bapak yang disebut kita kakek itu. Ke atas lagi kan kakek juga punya ibu bapak. Ibu bapak itu punya anaknya lagi, yaitu adiknya kakek, kakaknya kakek misalnya kan. Kakaknya adiknya kakek pun punya anak. Mungkin kalau dijumlah dalam silaturahmi Idul Fitri, itu bisa 100 atau 200 orang. Dalam jumlah yang sebanyak itu di keluarga besar, akan memberi pengaruh kepada kita dalam inspirasi karir. Misalnya di antara mereka ada yang jadi petani, yang jadi guru, ada yang jadi peternak, ada yang jadi politisi, ada yang nganggur misalnya ya, gitu. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi apa saja. Dan semua itu akan menjadi inspirasi kita. Misalnya kenapa ini orang ini jadi kiai, kenapa ini orang ini nganggur, misalnya kan. Kenapa macam-macam itu akan menjadi sesuatu yang positif ataupun sesuatu yang menjadi warning bagi kita di dalam menyusun karir berdasarkan peta keluarga. Lalu kita akan bahas satu persatu ini dari jurnal itu ya. Nah, jurnal ini hampir lebih dari 10 jurnal yang kita baca ini. Kita sengaja kita perbanyak jurnalnya agar kita punya mental membaca. Nah, besok lusa kan Anda bikin skripsi itu. Apa yang bisa Anda bisa tulis itu kayak sesuatu yang dibaca dulu. Baik, pertama genogram tadi sudah kita sentuh ya, teman kita juga sudah lebih banyak bicarakan itu. Jadi coba Anda bayangkan suatu silaturahmi Idul Fitri, siapa saja yang datang, biasanya mereka itu kita datang ke orang tua, ke kakek nenek, dan kemudian ada saudara besar, keluarga besar di sana, siapa saja mereka itu, apa karirnya, tentu akan sedikit banyak mempengaruhi karir kita. Misalnya datanglah siapa kan, seperti ini mirip nih dengan saya, misalnya gitu ya. Maksudnya bukan pada aspek fisik saya, tapi pada aspek personality kah, pada aspek harapan-harapan yang ingin kita capai. Baik, berikutnya ada EQ, Adversity Question. Adversity Question ini pengembangan daripada AQ, SQ, maupun IQ. Adversity Question bicara tentang bagaimana kepuasan seseorang dalam karir, termasuk keluarga. Misalnya keluarga kita ini senangnya berkarir dan bertani saja. Berapa banyak sih petaninya? Ya paling juga 500.000 pohon lah kalau nanam. Tapi kalau Anda di suatu hari jalan kaki Gunung Cikuray, sudah puncak lihat ke bawah tuh, ada bentangan hijau yang meluas begitu ya. Dan itu namanya pohon teh. Berapa ribu itu pohon? Bukan berapa ribu pohon, tapi berapa ribu hektar. Nah, itu yang nanam orang Belanda. Jadi maksudnya suatu jangkauan yang sangat jauh apa yang ingin dicapai orang. Nah, adversity bicara tentang seberapa tahan dia mencapai jangkauan terjauh atau terdekat. Misalnya, saya kuliah S1 repot, capek ya, udah selesai sampai sini ya. Malas saya, kapok saya kuliah lebih lanjut. Misalnya. Nah, itu adversity-nya, puncaknya dia sampai kepada kaki karir misalnya. Misalnya tengahnya, saya sudah S1 ini, saya bikin LSM nih. Saya bikin LSM, saya harus menjadi developer, kemudian saya menjadi pengurus partai, jadi anggota dewan, bertarung jadi calon bupati, gubernur, wali kota, misalnya kan. Nah, itu karirnya terus menanjak kepada puncak-puncak yang dia pahami tentang suatu karir. Mungkin pandangan ini diinspirasi oleh
Kakek saya dulu sekolah sampai ke Mesir. Adik kakek saya itu sampai ke mana Ummul Qura Mekah misalnya. Oh, yang lainnya sampai ke Sudan. Kutubus Sittah misalnya kan. Atau Tis'atus Sittah misalnya hadisnya. Atau apa kan? Sab'atus Sittah. Jadi pemahaman tentang karir yang terpuncak itu dapat diinspirasi oleh keluarga. Berikutnya ada efikasi. Efikasi ini bicara tentang kepuasan. Di tadi kepuasan itu dalam keluarga misalnya ada orang puas punya rumah, ya lah tipe 36 saja kalau dia di perumahan tuh. Ada orang belinya tipe 72, tipe 90 kan. Ada yang di pinggir sana kan tidak di komplek perumahan, 1 hektar tuh punya rumah gitu ya. Semua ada, bukan hanya orang, ayam ada, kambing ada, ya sapi ada, ikan ada, tanaman apapun ada, misalnya gitu ya. Nah itu satu efikasi, satu keyakinan bahwa dia akan mencapai sesuatu atas dasar informasi yang dia terima, dari informasi yang dia pahami, dan itu sudah menjadi dirinya informasi itu. Itu efikasi, dan keluarga itu bagian daripada proses memberikan informasi itu. Misalnya, nah nanti kamu ya kalau sudah selesai jadi sarjana, kamu itu jadi pangeran Brunei saja. Loh, kenapa bisa begitu, Bu? Ya beginilah, kamu nanti ke sana ambil program bahasa Brunei, nanti kamu ngomong di sana, ya itu di sana ada miniatur kerajaannya, duduk di sana tuh jadi Sultan Brunei sementara misalnya. Nah itu informasi itu meyakinkan dia sampai ke sana karena informasinya lengkap dan caranya juga ditentukan, biayanya ada kira-kira. Kemudian ada harga diri. Harga diri dan apa itu status sosial ini hampir mirip. Jadi ini bicara tentang walaupun status sosial itu tidak boleh di dalam agama, karena yang tertinggi itu yang bertakwa. Tapi kenyataannya masyarakat kan memisahkan. Ini keluarga kiai, keluarga petani, keluarga pengusaha, keluarga politisi, keluarga apa itu juragan misalnya ya. Kenyataannya memang begitu, gitu ya, di dalam realitas masyarakat. Tapi menurut agama yang paling tinggi yang bertakwa, yang paling soleh. Dan kesolehan ketakwaan tidak ada kaitan dengan sosial. Tetapi di dalam keluarga itu berpengaruh, gitu ya. Tentu berpengaruh. Kenapa Anda pilih kampus UIN yang agamis? Oh, karena dulunya bapaknya akhirnya berdoa anak-anaknya soleh. Dan indikator soleh itu ngerti ilmu agama. Misalnya begitu ya. Nah, itu dari status sosial religius keluarga berpengaruh kepada anak cucu dalam keluarga itu. Nah, kenapa Anda ngambil konseling nih? Atau tidak ngambil konseling tapi ditakdirkan lulus di konseling gitu. Karena kakek dulunya berdoa agar anak-anaknya itu bisa menolong, bisa memberi manfaat. Karena sebaik-baik orang yang memberi manfaat. Nah, kemudian doanya dikabul, jadilah Anda nih jurusan konseling, misalnya kan, konseling. Jadi status sosial di dalam keluarga berpengaruh kepada diri Anda pada hari ini, menurut teori ini. Walaupun tidak selalu benar juga, dan teman kita ada orang jadi menteri, jadi presiden sekalipun, tapi dia keluarga biasa saja, ya bukan anak menteri, dia bukan anak bupati, bukan anak gubernur.